Ketua Himpunan Statistika periode 2019-2020, Saudara Arga Dwi Yulianto, dan yang terhormat, calon Kahim Statistika. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua. Kedua kalinya, salawat serta salam senantiasa tersurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin. Perkenankan saya, selaku pembawa acara, akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan kalam ilahi. Yang ketiga, mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Yang keempat, sambutan. Yang kelima, acara inti. Yang keenam, pembacaan doa. Yang ketujuh, penutup. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Mari kita buka acara pembukaan debat calon ketua Himpunan Statistika dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Menuju acara yang kedua, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ardi Oktaviani. Kepada Saudara Ardi Oktaviani dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'imma ya'idzukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik yuriduna an yatahakamu ila at-taghuti wa qad umiru an yakfuru bih wa yuridu syaitanu an yudhillahum dhalalan ba'ida. Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli ra'aital munafiqina yasudduna anka sududa. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara yang ketiga, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya dan Mars Muhammadiyah. Hadirin dimohon untuk berdiri.
Nah, ini jadi spot. Udah. Kok belum bisa disuruh siapa tak perlu? Caranya ganda. Bentar. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara yang kelima, yang keempat, yaitu sambutan-sambutan.
Yang pertama, sambutan oleh Ketua Bawaslu kepada Saudari Nurunisa Hanif, dipersilakan. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Kepala Program Studi S1 Statistika Ibu Indah Manfaati Nur MSI, kepada yang saya hormati Kahim Statistika Saudara Arga, yang saya hormati Ketua Komisi Pemilihan Umum Saudari Hayu Kusuma Firdaus beserta jajaran, serta calon Ketua Himpunan dan teman-teman mahasiswa S1 Statistika yang kami banggakan. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas limpahan karunia-Nya yang diberikan kepada kita, sehingga kita pada pagi hari ini bisa mengikuti serangkaian kegiatan pemilu, yaitu debat calon ketua himpunan Himasta dalam keadaan yang baik. Salawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya insya Allah kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin tidak banyak yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Saya hanya berpesan bahwa debat calon ketua himpunan ini diselenggarakan oleh teman-teman KPU dengan tujuan untuk membuka pandangan-pandangan teman-teman statistika terhadap calon ketua himpunan Himasta satu periode ke depan gitu. Jadi satu periode ke depan Himasta itu akan seperti apa, semua pilihannya bergantung pada teman-teman semua. Jadi harapannya teman-teman bisa memanfaatkan wadah yang sudah disiapkan oleh teman-teman KPU ini dengan sebaik-baiknya, seperti itu. Dan turut berpartisipasi dalam pemilu dengan baik juga. Dan kepada calon Ketua Himpunan Statistika Saudari Eka dan Saudari Laili, mungkin saya ucapkan selamat berjuang dan selamat memberikan yang terbaik gitu. Semoga bisa memberikan yang terbaik untuk Himasta satu periode ke depan, karena siapapun yang nantinya akan terpilih, insya Allah pasti sama-sama baik tuh teman-teman. Dan kepada audiens mungkin saya berpesan selamat mengikuti debat Kahim ini dengan baik, tetap kondusif dan tetap menaati peraturan yang sudah ada gitu. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan teman-teman, tidak banyak tapi semoga bisa dipahami oleh teman-teman semua gitu. Saya akhiri billahi fi sabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan yang kedua oleh Ketua KPU sekaligus membuka acara debat calon ketua himpunan. Kepada Saudari Kusumayu dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kaprodi Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Muhammadiyah Semarang, Ibu Indah Manfaati Nur SSI MSI. Yang terhormat Ketua Himpunan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Universitas Muhammadiyah Semarang, Mas Arga Dwi Yulianto. Yang saya hormati Ketua Bawaslu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, serta calon Ketua Himpunan Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa lamur dunya wadin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Muji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita dapat berkumpul pada debat pagi hari ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW. Semoga kita senantiasa mendapatkan kemudahan dan syafaatnya dalam bertugas dan wewenang sehari-hari. Baik, terima kasih untuk para peserta yang mengikuti acara debat Kahim Statistika pagi hari ini. Saya harap dalam debat ini semua bisa berjalan dengan baik. Terus buat anak-anak statistika lebih mengenal calon-calonnya. Dan saya pesan buat calon, bersainglah dengan sehat dan bersainglah dengan jujur. Selamat mengikuti debat, selamat mengikuti pemilihan di tanggal 25 November nanti. Gunakan hak pilih teman-teman dengan sebaik-baiknya. Pesan saya, mari sukseskan pemilu Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam yang ideal untuk FMIPA yang berkemajuan dan untuk himpunan yang lebih maju lagi. Mungkin itu saya buka acara pada pagi hari ini dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, debat calon Ketua Himpunan Mahasiswa Statistika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Muhammadiyah Semarang, saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara selanjutnya, yaitu acara inti. Debat calon Ketua Himpunan Prodi Statistika. Untuk waktu dan tempat saya serahkan kepada moderator. Sebelumnya, terima kasih kepada MC yang telah mempersilakan saya untuk memandu acara inti pada debat calon Kahim Himpunan Mahasiswa Statistika Muhammadiyah Semarang. Perkenalkan, nama saya Raymond Bolilein dari Statistika 2019. Mahasiswa sebagai generasi yang paling diandalkan untuk melanjutkan estafet kepemimpinan bangsa, sudah lazimnya menyadari arti, fungsi, serta peran yang seharusnya dilakukan. Salah satu sikap penting yang harus dimiliki seorang agent of change adalah sikap yang mencerminkan kepedulian. Meskipun di tengah pandemi COVID-19, diharapkan tidak menjadi penghalang bagi mahasiswa untuk terus belajar dan aktif sebagai agent of change atau generasi penerus bangsa. Sebelum memasuki acara inti pada hari ini, izinkan saya sebagai moderator untuk membaca susunan acara inti pada debat calon Kahim Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang. Acara yang pertama, pembacaan peraturan debat. Yang kedua, memasuki sesi yang pertama, dilanjutkan ke sesi yang kedua, menjawab pertanyaan dari panelis.
Selanjutnya sesi ketiga, menjawab pertanyaan dari audiens, mahasiswa umum, dan tim sukses. Untuk masing-masing tim sukses, hanya mengajukan satu pertanyaan. Kemudian sesi keempat, yaitu duel tanya-jawab antar paslon. Dan yang terakhir, closing statement dari kedua calon dan moderator, sekaligus menutup acara inti dan dikembalikan ke MC. Memasuki acara yang pertama, yaitu pembacaan peraturan debat. Peraturan mengikuti debat calon KHIM Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang pertama, untuk calon ketua himpunan menggunakan kemeja putih dan jilbab hitam untuk perempuan. Yang kedua, selama debat kamera harus dinyalakan. Yang ketiga, pasangan calon KHIM jika tidak bisa mengikuti debat secara offline, dapat mengikuti debat secara online dengan syarat harus menggunakan satu akun Zoom dengan format calon _ nomor calon. Yang keempat, calon menggunakan virtual background yang telah disediakan oleh KPU. Selanjutnya, peraturan mengikuti debat untuk audiens. Yang pertama, setiap audiens yang mengikuti debat wajib menggunakan username dengan format nama _prodi. Yang kedua, dilarang chat di room chat jika tidak berkepentingan. Yang ketiga, dilarang on mic sebelum mendapatkan izin oleh moderator. Yang keempat, audiens dapat mengajukan pertanyaan dengan cara chat di room chat dengan format izin bertanya _ audiens umum atau tim C1 atau tim C2. Yang kedua, tunggu sampai moderator mempersilakan untuk mengajukan pertanyaan dan jangan mengajukan pertanyaan sebelum dipersilakan oleh moderator. Yang ketiga, saat menyampaikan pertanyaan, wajib on cam. Dan yang terakhir, dilarang mengajukan pertanyaan di luar tema debat. Peraturan yang kelima, dilarang membuat kegaduhan dalam bentuk apapun selama debat berlangsung. Yang keenam, audiens yang membuat kegaduhan akan diberi peringatan oleh moderator. Jika sampai 2 kali diberi peringatan masih tetap membuat kegaduhan, maka admin berhak mengeluarkan audiens dari room debat. Yang berikut aturan tambahan untuk calon ketua himpunan. Yang pertama, dilarang mengintervensi waktu sesi pasangan calon lawan. Yang kedua, dilarang menggunakan waktu lebih dari yang telah ditentukan oleh moderator. Yang ketiga, dilarang mengeluarkan statement yang mengandung unsur sara. Yang keempat, dilarang mengumpat cacian, makian kepada siapapun. Yang kelima, dilarang menghasut atau mengadu domba antar calon.
Yang keenam, dilarang mengganggu ketertiban umum. Dan yang terakhir, dilarang menyebarkan berita bohong atau hoax. Demikian peraturan debat untuk calon KHM Himpunan Mahasiswa Statistika. Memasuki sesi yang pertama, yaitu orasi dari kedua calon. Langsung saja, saya persilakan calon nomor urut 1 untuk orasi. Baik. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang sudah diberikan. Yang terhormat kepada Ibu Indah Manfaatinur, SSI MSI, selaku Kaprodi S1 Statistika. Yang terhormat Mas Arga Dwi Yulianto, selaku Demisioner Himasta, dan juga Mbak Septi dan Mbak Pravita, selaku Demisioner Himasta. Kemudian yang terhormat kepada Ketua KPU dan Bawaslu, FMIPA, beserta jajarannya, dan terhormat kepada teman-teman semua mahasiswa statistika di pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di pagi hari ini. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul kiamah nanti. Perkenalkan, saya Laili Himatur Rahmah sebagai calon ketua himpunan statistika nomor urut 1. Visi yang saya bawa yaitu mewujudkan Himasta Unimus menjadi himpunan mahasiswa statistika yang sinergis, aktif, aspiratif, dan kekeluargaan. Sinergis di sini, pengurus Himasta nantinya saling bekerja sama untuk membuat kader Himasta lebih aktif di dalam organisasi dan sinergis dengan organisasi yang lain. Kemudian aspiratif di sini, Himasta sebagai wadah bagi mahasiswa statistika untuk menampung dan menyalurkan aspirasi, dengan kata lain Himasta sebagai penghubung atau menjembatani mahasiswa ke Kaprodi. Untuk kekeluargaan, di sini dimaksud Himasta sebagai tempat untuk mempererat kekeluargaan tiap angkatan di statistika. Kemudian misi yang saya bawa, yaitu yang pertama, meningkatkan sinergitas internal Himasta dengan maksud meningkatkan kerjasama di internal Himasta, diharapkan komunikasi pengurus akan semakin baik. Tidak dipungkiri bahwa komunikasi sangat penting untuk organisasi. Dengan sinergitas di internal Himasta nanti bisa juga bersinergi dengan ormawa lain. Kemudian yang kedua, meningkatkan rasa kekeluargaan antar mahasiswa statistika. Diharapkan nantinya antar angkatan semakin erat rasa kekeluargaannya, mengingat keadaan yang serba online sehingga berjumpa secara langsung akan sulit. Kemudian yang ketiga ada optimalisasi ilmu statistika. Diharapkan dengan adanya optimalisasi ilmu statistika ini, Himasta dapat berperan aktif dalam pengoptimalan pengenalan ilmu statistika, baik di mahasiswa statistika sendiri maupun dengan prodi di luar statistika. Kemudian yang keempat, menciptakan Himasta Unimus sebagai wadah dalam menampung dan menyalurkan aspirasi mahasiswa statistika. Cukup sekian dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada calon nomor 1 yang telah memberikan orasinya. Selanjutnya menuju ke calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memberikan orasinya.
Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Ibu Indah Manfaatinur, SSI, MSI, selaku Kaprodi S1 Statistika, FMIPA Unimus. Kemudian yang saya hormati, Mbak Septi, selaku Ketua Himpunan Himasta, Angkatan 2017-2018. Yang saya hormati Mbak Praf, selaku Ketua Himpunan Angkatan periode 2018-2019, dan yang saya hormati Mas Arga, selaku Ketua Himpunan periode 2019-2020, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul dalam acara debat kali ini dengan sehat walafiat, walaupun secara online. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Amin, amin, rabbal alamin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Eka Kurniawati. Saya dari Statistika 18, mencalonkan diri sebagai calon Ketua Himpunan Statistika Unimus periode 2020-2021 dengan nomor urut 2. Mungkin saya akan langsung saja menyampaikan visi dan misi saya. Visi saya yaitu mewujudkan Himasta Unimus sebagai tempat mahasiswa dalam berperan aktif untuk terciptanya mahasiswa yang solid, inovatif, dan berintegritas. Jadi maksud saya di sini, saya akan menjadikan Himasta Unimus sebagai wadah mahasiswa statistika agar tetap berperan aktif dalam segala kegiatan yang diadakan oleh Himasta. Kemudian untuk terciptanya mahasiswa yang solid. Solid di sini maksudnya kompak. Jadi semua mahasiswa statistika dari berbagai angkatan itu terlihat kompak. Kemudian inovatif. Maksudnya di sini adalah mampu memunculkan program-program baru ataupun ide-ide baru. Dan berintegritas. Integritas di sini berarti memiliki komitmen sampai akhir periode nanti. Untuk mewujudkan visi saya di atas, saya memiliki beberapa misi. Yang pertama, meningkatkan kualitas mahasiswa statistika Unimus dalam bidang akademik maupun non-akademik. Jadi nanti saya akan membuat Himasta memberikan wadah untuk mengadakan pelatihan, seperti pelatihan PKM, KKTI, dan lain sebagainya sebelum mengikuti perlombaan. Jadi harapannya mahasiswa statistika itu memiliki pengalaman dalam bidang tersebut. Gitu. Kemudian yang nomor 2, berkontribusi sebagai wadah dan penyalur aspirasi non-akademik serta potensi akademik yang dimiliki mahasiswa statistika di berbagai kegiatan, baik di dalam maupun di luar kampus. Maksudnya di sini adalah Himasta sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi mahasiswa dan memberikan pelayanan kepada mahasiswa baik secara akademik maupun non-akademik. Kemudian yang ketiga, berperan aktif dalam mempererat kekeluargaan antar sesama pengurus Himasta dan seluruh masyarakat statistika. Maksud dari seluruh masyarakat statistika ini bisa mahasiswa statistika, non-pengurus Himasta, dan juga dosen-dosen statistika. Yang keempat, meningkatkan komitmen dan loyalitas pengurus Himasta. Dan yang kelima, menjalin hubungan yang baik dengan cara memperluas jaringan dengan civitas akademika, organisasi, atau lembaga lain baik di dalam maupun di luar Fakultas MIPA. Civitas akademika yang saya maksud di sini adalah prodi, karena kan HMJ ini kan lingkupnya masih prodi. Kemudian organisasi atau lembaga lain
itu maksudnya bisa ormawa yang ada di Unimus maupun di luar Unimus. Bisa juga lembaga kemasyarakatan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk calon nomor 2 yang telah menyampaikan orasinya. Selanjutnya memasuki sesi yang kedua, menjawab pertanyaan dari panelis. Sebelumnya, saya perkenalkan dulu panelis kita untuk debat kali ini. Yang pertama ada Ibu Indah Manfaatinur, SSI, MSI. Dan yang kedua ada Mas Arga Dwi Yulianto. Langsung saja yang pertama saya persilakan Ibu Indah untuk memberikan pertanyaan kepada kedua calon. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Himasta Unimus, Mas Arga, Ketua Panlih ya, atau mungkin Bawaslu, dan seluruh mahasiswa statistika yang bisa berpartisipasi dalam kegiatan debat pada pagi hari ini. Alhamdulillah pagi hari ini saya diundang sebagai panelis untuk bisa mungkin ikut menyimak visi misi atau mungkin gagasan-gagasan yang diutarakan oleh kedua calon ketua Himasta untuk periode ke depan. Nah, mungkin ini sifatnya bukan paslon ya. Kalau paslon itu kan ada ketua, ada wakil. Nah, ini mungkin kalau lebih tepatnya itu kandidat. Nah, saya ucapkan selamat kepada kedua kandidat, yaitu Mbak Eka dan juga Mbak Laili yang hari ini akan melakukan uji gagasan yang disaksikan oleh teman-temannya. Nanti akan kita lihat seberapa jauh mungkin tekad dan tujuan ya dari kedua kandidat ini untuk bisa membawa Himasta lebih baik dan lebih maju ke depannya. Baik, terima kasih kepada moderator. Saya diberi kesempatan untuk memberikan pertanyaan kepada kedua kandidat. Mungkin sebelumnya ingin menanyakan berapa banyak pertanyaan yang boleh diajukan oleh panelis. Untuk pertanyaannya bebas, Bu. Oh, baik. Bebas ya. Baik. Ya, Bu. Baik, kalau begitu saya akan mulai bertanya kepada, boleh estafet ya. Jadi satu pertanyaan boleh dijawab oleh kedua kandidat ya. Boleh, Oke. Bu. Baik. Pertanyaan pertama dari saya, apa yang menjadi kelebihan yang Anda miliki dalam aspek leadership, dan menurut Anda apa sih yang dinamakan dengan leadership? Nah, silahkan mungkin bisa dimulai dari Mbak Laili dulu. Bisa dipahami pertanyaannya? Jadi apa yang menjadi kelebihan Anda dalam aspek leadership ya? Jadi seorang ketua Himasa itu kan membutuhkan unsur leadership yang kuat, yang bisa menghandle, mengayomi, memberikan dorongan, kemudian memberikan teladan bagi teman-temannya. Nah, menurut Anda apa sih yang menjadi kelebihan Anda dalam aspek leadership, dan menurut Anda apa sih leadership itu? Dari Mbak Laili dulu. Silakan Mbak Laili. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu Indah. Apa yang menjadi kelebihan saya? Kelebihan saya mencalonkan diri sebagai Cakahim Himasta.
saya sudah ikut Himasta selama 2 periode, kemudian selama saya memimpin di Departemen Pengmas sendiri, saya sudah melakukan sebaik saya, merangkul anggota-anggota saya. Dan untuk leadership sendiri, seseorang pemimpin yang bisa merangkul anggotanya, bisa membuat keputusan untuk kebaikan di organisasi tersebut. Terima kasih, sekian dari saya. Baik, terima kasih Mbak Laili atas jawabannya. Kemudian estafet ya kepada Mbak Eka. Silahkan Mbak Eka dengan pertanyaan yang sama. Silahkan dijawab tadi pertanyaan dari Bu Indah. Monggo Mbak Eka. Ya, terima kasih Bu Indah atas pertanyaannya. Saya ingin izin menjawab. Yang pertama, kelebihan apa yang saya miliki sehingga saya mencalonkan diri sebagai calon ketua Himasta. Menurut saya pribadi, saya di sini mampu untuk membimbing atau merangkul teman-teman yang ada di Himasta agar sama-sama menjalankan suatu proker itu yang ada di Himasta dengan baik. Kemudian periode kemarin juga saya ikut Himasta dan saya sudah berusaha semaksimal saya memberikan sumbangan berupa pikiran, tenaga, seperti itu. Kemudian yang leadership tadi, pengertian dari leadership sendiri, menurut saya itu adalah suatu keterampilan seseorang atau kemampuan seseorang dalam membimbing anggotanya agar bisa mewujudkan tujuan dari organisasi itu. Kemudian dapat memberikan solusi-solusi juga dan mampu memotivasi anggotanya agar sama-sama bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Mungkin itu saja. Terima kasih Bu Indah. Baik, terima kasih jawaban dari kedua kandidat. Saya kira cukup meyakinkan ya. Baik, saya akan mengajukan pertanyaan berikutnya kepada kedua calon Kahima. Pertanyaan kedua dari saya adalah, menurut Anda berdua, apa yang menjadi tantangan besar dari Himasta di era sekarang ini? Tantangan besarnya itu apa? Monggo, mungkin dari Mbak Eka dulu. Tadi kan dari Mbak Laili dulu, sekarang dari Mbak Eka dulu. Silakan Mbak Eka. Baik Bu, izin menjawab. Tantangan Himasta di era sekarang itu menurut saya pribadi, yang pertama adalah rasa kekeluargaan. Karena ini kan pandemi juga ya Bu ya. Jadi kita kan belum bertemu secara langsung. Jadi masih online. Nah, kalau menurut saya rasa kekeluargaannya itu masih kurang. Kemudian yang kedua terkait proker-proker. Terkadang kan kita ingin menjalankan suatu program kerja itu terkendala karena yang seharusnya offline menjadi online gitu. Itu Bu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eka atas jawabannya. Untuk pertanyaan yang sama, Mbak Laili, silakan dijawab apa yang menjadi tantangan besar yang dihadapi Himasta di era sekarang ini. Silakan Mbak Laili. Baik, izin menjawab. Untuk tantangan besar Himasta di era sekarang ini, karena era sekarang yang pandemi, jadi untuk proker yang harusnya offline jadi online, sehingga komunikasi juga terbengkalai, kurang maksimal dalam komunikasi. Kemudian untuk kekeluargaan, benar kata Eka, karena belum bertemu jadi susah untuk rasa kekeluargaannya itu. Kemudian dalam pengkaderan yang serba online ini cukup sulit untuk dilakukan.
Seperti itu, Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Eka maupun Mbak Laili atas jawabannya. Sedikit saya tambahkan ya sebelum kita nanti masuk ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan saya mungkin nggak banyak, tapi mungkin hal-hal yang sifatnya mendasar ya. Nah, untuk pertanyaan pertama tadi kaitannya dengan leadership. Jadi saya berharap dari kedua calon Kahima ini kita bisa mengikuti landasan filosofis yang sudah diajarkan oleh para tokoh ya, bahwa seorang pemimpin itu harus ingarsa sing tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Jadi di depan itu dia bisa menjadi suri teladan bagi teman-temannya ya. Dan ing madya mangun karso berarti dia di tengah-tengah teman-temannya dia bisa memberikan semangat, memberi motivasi, memberi dorongan ya, membangun semangat teman-temannya untuk bisa bergerak bersama, maju bersama untuk membangun Himasa lebih baik ke depannya. Kemudian yang ketiga adalah tuturi handayani. Jadi di belakang dia memberikan dorongan. Ya, tuturi handayani. Senantiasa memberikan dorongan ke teman-temannya. Ayo kita maju bareng. Gitu. Jadi landasan filosofis 3 itu saya kira masih relevan ya sampai saat ini di kepemimpinan level manapun. Jadi baik itu tingkat Kahima, BEM, mungkin di level apapun ya, di organisasi apapun itu masih relevan. Ya, mungkin itu dari Bu Indah sedikit tambahan. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan tantangan dari Himasa ke depan. Nah, saya melihat perkembangan Himasa ini dari masa ke masa ya. Jadi dari dulu ya ada ketua Himasa yang baru-baru kemarin ini ada Mbak Pravita, kemudian ada Nanda ya. Semua ada dinamikanya. Jadi setiap pemimpin itu ada plus minusnya. Ya, semua harus kita apresiasi. Saya kira seperti itu ya. Jadi setiap pemimpin, siapapun pemimpin di Himasa, termasuk Mas Arga ini ya, yang sebentar lagi akan digantikan oleh Mbak Leli ataupun Mbak Eka, ini juga punya nilai lebih ya, nilai plus minus. Nah, kalian harus jeli dalam mengamati kira-kira apa sih yang belum dicapai oleh Kahima sebelum-sebelumnya, dan kemungkinan bisa saya realisasikan di era kepemimpinan saya gitu. Jadi kalian harus jeli melihat peluang itu. Mungkin dulu itu belum kesampaian ya, belum kesampaian. Rencana itu sudah ada, tapi belum kesampaian. Nah, kalau bisa itu direalisasikan atau diwujudkan, atau kalau bisa ditambahkan yang lebih baik lagi. Itu tantangan besar Himasa adalah berikutnya itu adalah ini, membangun image positif yang powerful. Jadi saya itu melihat Himasta di lingkungan FMIPA ini ada, eksis, tapi belum belum bersinar. Belum bersinar itu artinya belum kelihatan greget. Dalam arti event-eventnya mungkin sudah bagus idenya, itu saya acungi jempol, bagus-bagus idenya. Nah, saya berharap di era kepemimpinan yang akan datang, baik Mbak Eka maupun Mbak Leli bisa membawa Himasa ini lebih dikenal lagi, lebih powerful lagi, lebih bersinar lagi, supaya Himasa ini menjadi salah satu himpunan mahasiswa yang kalau tokoh kan disegani ya, tapi kalau himpunan tuh mungkin bisa diapresiasi, minimal di lingkungan FMIPA itu sendiri. Harapan besar saya tuh seperti itu. Karena Himasa ini diisi oleh anak-anak yang sangat potensial. Anak-anak statistik ini anak-anak yang tidak bisa dipandang sebelah mata. Anak-anaknya pintar, gesit, ya, rajin, ya, cepat mencari solusi permasalahan. Saya tuh sebagai orang tua tuh bisa melihat potensi-potensi yang kalian miliki. Namun, nah kembali lagi itu. Jadi gimana nih ketua Himasa tuh bagaimana bisa mengayu bagio atau ngopiak-opiak teman-temannya. Ayo Himasa tuh gimana caranya kita bisa kelihatan istilahnya powerful gitu. Jadi jangan melempem. Di lingkungan itu jangan melempem. Kalian itu sama sekali nggak kalah. Sama dan istilahnya
sama-sama memiliki potensi. Nah, kalau bisa potensi yang kalian miliki itu diasah, bagaimana caranya supaya itu bisa menjadi kekuatan, gitu. Kemudian harapan saya ke depan juga masing-masing mungkin calon kahim ini punya suatu terobosan atau gagasan yang mungkin itu menjadi peninggalan nanti untuk kahima selanjutnya. Jadi saya tuh berharap setiap periode kahima itu jangan menjalankan proker-proker yang sifatnya rutin, tetapi harus ada terobosan-terobosan. Kalau misalkan Mas Arga kemarin punya proker seperti ini, saya harus memberikan sesuatu yang lebih. Jangan segala sesuatu yang sifatnya rutinitas, standar. Kalau bisa berikan value. Misal, kalian ini kan sering dimintai tolong oleh mungkin teman-teman di lingkungan MIPA atau mungkin di lingkungan Unimus atau mungkin teman sepermainan kalian untuk mungkin ngolah data atau apa. Bikinlah kalian itu mungkin layanan statistik bikin ala Himasta. Nah, itu sangat baik dan positif. Jadi selain kalian juga bisa mengembangkan diri, kalian bisa membangun jejaring, juga kalian bisa mendapatkan income dari situ. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa kalian optimalkan. Kalian itu punya potensi sebetulnya. Statistik itu kan sangat fleksibel ya, pergaulannya bisa kemana-mana. Nah, itu kalau bisa dioptimalkan. Saya kira itu tambahan dari 2 pertanyaan saya di atas. Kemudian ini pertanyaan terakhir ya dari saya selaku Kaprodi. Untuk kedua calon kahima, nah tolong disebutkan mungkin gagasan apa yang mungkin muncul dalam pikiran Anda, gagasan yang menjadi suatu terobosan, sesuatu yang berbeda dari calon kahima supaya Himasta ini makin bersinar. Apa sih program kerja yang menjadi unggulan, gitu maksud saya. Nah, mungkin bisa dimulai dari Mbak Laili dulu. Silahkan Mbak Laili. Terima kasih Bu Indah. Untuk terobosan saya ke depan, saya lebih di Litbang itu akan saya buat 2 divisi. Yang pertama ada pendidikan, yang kedua ada keilmuan. Untuk pendidikan sendiri, di sini akan memberikan edukasi tentang statistik ke pihak luar. Jadi bisa menggunakan web Himasta dan YouTube. Jadi memberikan tutorial-tutorial cara uji apa seperti itu. Untuk keilmuan, kami lebih mendalami ke ilmu statistik di internal sendiri. Bisa dengan kelompok belajar, pelatihan, dan lain-lain. Kemudian ada lagi yaitu pembuatan buku saku. Jadi pembuatan buku saku ini sebagai pengenalan untuk Himasta kepada maba selanjutnya. Tidak hanya Himasta tetapi statistika dan juga FMIPA. Seperti itu. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Laili, cukup saya apresiasi ya apa yang menjadi gagasannya. Jadi mungkin dengan seperti itu Himasta akan lebih dikenal ya. Dulu ketika saya kuliah itu juga Himasta boleh kok ngerilis misalkan tabel statistik atau apa. Nah, itu kan bermanfaat ya. Bermanfaat untuk digunakan lintas angkatan maupun mahasiswa dari prodi lain. Loh, ini tabel ini siapa yang ngerilis? Oh, Himasta. Nah, itu kan menjadi istilahnya hal yang bermanfaat. Kemudian tadi saya juga mendorong ya mahasiswa atau melalui wadah Himasta ini untuk memberikan edukasi atau pelatihan-pelatihan keluar, baik ke mahasiswa maupun ke masyarakat umum. Jadi kita saling support. Di prodi ini sifatnya memberikan pendampingan, memberikan coaching, arahan-arahan, mungkin secara konten apa yang dibutuhkan masyarakat, ya mungkin teknisnya nanti bisa dieksekusi oleh Himasta, mungkin kontennya mungkin nanti bisa
diarahkan oleh pembimbing. Nah, hal-hal seperti itu yang bisa dikolaborasikan dari Himasa dengan Prodi. Harapan saya ke depan juga seperti itu. Setiap proker yang memungkinkan untuk dikolaborasikan dari Himasa ke Prodi itu tolong bisa dikomunikasikan secara aktif sehingga event yang kalian akan laksanakan itu bisa maksimal. Saya kira seperti itu. Kemudian untuk Mbak Eka, gimana Mbak Eka? Apa yang menjadi gagasan atau terobosan Mbak Eka ke depannya? Silakan Mbak Eka. Ya, terima kasih Bu Indah. Untuk program kerja unggulan yang saya miliki itu yang pertama saya akan membuat kelompok pelatihan untuk persiapan lomba. Jadi nanti setiap kelompok itu akan diplotkan atau disesuaikan sesuai bidang yang biasanya ada di perlombaan. Nah, nanti juga akan dapat bimbingan dari dosen. Kemudian yang kedua, itu saya akan mengadakan pelatihan LKTI. Mengapa saya mengambil LKTI? Karena alasan yang pertama, saat saya pertama kali masuk Unimus, khususnya Prodi Statistika, itu entah saya yang kurang open-minded tentang LKTI atau kurang menggali informasi tentang LKTI, sehingga saya tidak mengetahui informasi apa-apa tentang LKTI. Nah, jadi saya tahu tentang LKTI itu dari teman-teman prodi yang lain, seperti itu. Kemudian alasan saya yang kedua itu pelatihan LKTI ini kan akan memberikan dampak yang positif baik bagi mahasiswa maupun bagi prodi. Bagi mahasiswa itu dampak positifnya adalah dapat melatih mahasiswa dalam penulisan penelitian, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan diri dari mahasiswa tersebut untuk bersaing dengan universitas-universitas yang lain. Kemudian dampak positif bagi prodi yaitu dapat memperkenalkan Prodi Statistika Unimus dengan cara membuktikan kualitas yang ada di Statistika Unimus. Jadi harapannya nanti yang daftar di Statistika Unimus itu lebih banyak. Mungkin itu saja Ibu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Mbak Eka atas gagasannya. Jadi sangat bagus ya. Apa yang menjadi gagasan Mbak Eka ini mungkin juga akan difasilitasi juga oleh Prodi. Jadi memang sementara ini event-event kompetisi yang bisa diikuti oleh mahasiswa ini belum maksimal. Jadi satu yang menjadi kekurangan kita adalah minimalisnya SDM yang ada di Prodi. Jadi prodi kita ini kan memang mahasiswanya cukup besar, cukup banyak, sedangkan dosen yang bisa standby itu mungkin sangat minimalis ya. Mungkin teman-teman tahu sendiri ya kalau mungkin Pak Rodi mungkin karena beliau ketua LSIK nggak mungkin juga bisa membimbing lomba gitu kan. Kemudian mungkin seperti Bapak Ibu yang lain karena sudah punya tugas tanggung jawab yang juga banyak. Jadi kadang-kadang waktu itu banyak tersita untuk menjalankan tugas-tugas yang rutin sehingga pendampingan ke mahasiswa ini agak kurang maksimal. Nah, itu juga menjadi catatan untuk saya untuk bagaimana bisa mengoptimalkan ini istilahnya kesempatan ini. Anak-anak nih punya semangat, punya keinginan. Nah, ini tinggal kita sediakan pendamping gitu ya. Nah, ini kita sudah ada dosen muda, dosen baru yaitu Pak Fauzi. Insya Allah akan kita kita train untuk bisa mendorong mahasiswa untuk bisa ikut event-event kompetitif lainnya. Nah, mungkin terakhir sebelum ke panelis berikutnya, pesan dari saya tuh punya angan-angan ya, punya angan-angan, punya mimpi bahwasanya di bawah masa ini punya wadah-wadah yang bisa mengakomodir atau memfasilitasi minat-minat dari mahasiswa. Mungkin dari mahasiswa statistik ini ada yang suka
public speaking, mungkin ada juga yang suka komputer atau komputasi, ada mungkin yang diusung oleh Mbak Eka untuk lomba-lomba LKTI dan lain sebagainya. Nah, saya tuh pengen membuat 3 wadah untuk bisa mengakomodir 3 kepentingan tadi. Yang pertama adalah KSS, mungkin ya, kelompok studi statistik. Ya, kelompok studi statistik itu apa sih kegiatannya? Ya, mungkin bisa tadi memfasilitasi teman-teman yang mau ikut lomba. Jadi bisa latihan bersama atau seperti apa, atau mungkin memberikan pelayanan keluar ke eksternal, memberikan edukasi ke masyarakat. Pokoknya intinya all about statistik itu ya di kelompok studi statistik. Jadi benar-benar dimaksimalkan di wadah itu. Kemudian wadah berikutnya adalah Statistic Computation Club. Jadi SCC ya, mungkin kalau bisa dibilang akronimnya SCC. Jadi anak-anak yang punya minat, apalagi sekarang eranya data science. Belajar komputasi itu kalian nggak cukup hanya ketika kuliah. Saya yakin betul nggak akan cukup. Nah, maka kalian harus mengembangkan diri. Nah, kalau belajar sendiri itu kan biasanya malas ya. Apalagi komputasi. Nah, kalau bisa itu dibikin komunitas Statistic Computation Club. Jadi semacam klub yang kalian itu sama minatnya di komputasi, sehingga bareng-bareng berkembang, bareng-bareng sharing ilmu, sehingga nanti kalian itu belajar itu nggak terasa berat, karena itu seperti hobi. Jadi seperti hobi. Jadi belajar komputasi itu harus enjoy, jangan merasa beban. Ya, belajar komputasi itu harus sesuatu yang menyenangkan. Apalagi sekarang ini udah ada R, Python, Anaconda dan lain sebagainya. Itu sekarang makin trennya itu sekarang itu komputerisasi semua. Kalau kalian nggak mengembangkan minat di situ, ketinggalan. Hanya ngandelin dosen di perkuliahan, jauh sekali. Nanti akan ketinggalan. Kalian harus istilahnya explore sendiri. Bagaimana caranya membangun suasana yang menyenangkan untuk belajar. Nah, melalui klub-klub ini. Kemudian yang ketiga adalah English Club. Jadi English Club ini ya, memang kita bukan dari background bahasa Inggris ya, tetapi apa salahnya sih ahli statistik juga mahir berbahasa Inggris? Atau kalau mungkin ada yang bisa berbahasa lain, boleh aja ngajarin teman-temannya, mungkin ada yang bisa bahasa Perancis atau bisa bahasa Belanda, bahasa Jepang, silahkan kembangkan diri di situ. Jadi mahasiswa itu punya nilai tambah, value. Jadi tidak hanya belajar di bangku perkuliahan, tapi juga bisa mengembangkan bakat dari sisi language, bahasa, karena itu penting ya untuk komunikasi ke depannya. Kemudian skill komputasinya harus dikembangkan, juga skill statistiknya. Gitu. Jadi pesan saya untuk kedua calon Kahima, baik Mbak Eka maupun Mbak Laili, tolong itu bisa mungkin diwujudkan sedikit demi sedikit. Mungkin bisa diinisiasi dulu gagasannya itu. Bisa diinisiasi dulu, ya, dibuatkan wadah dulu, seperti itu ya, sehingga nanti lama-kelamaan di era-era kedepannya itu tinggal mengisi. Ya, yang penting yang di era sekarang ini siapkan dulu wadahnya. Nah, nanti di kepemimpinan ke depan, di masa yang akan datang itu sudah otomatis akan berkembang dengan sendirinya. Gitu. Itu pesan dari saya. Terima kasih kepada panitia telah memberikan kesempatan pada saya untuk menjadi panelis pada pagi hari ini. Harapan saya untuk kedua calon kandidat, siapapun yang terpilih nanti, jaga amanah dengan baik ya, jangan lupa belajar. Meskipun jadi ketua hima itu menyita waktu, tetapi tugas pokok kalian juga adalah menjadi mahasiswa yang harus komit ya dengan tanggung jawab kalian secara akademis. Nah, yang berikutnya adalah tadi amanah. Mengemban amanah itu bukan sesuatu yang mudah, berat sekali. Ya, amanah itu tidak untuk dicari, tapi kalau sudah terpilih ya harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ya, jabatan itu tidak untuk dicari, tidak untuk tidak untuk dibanggakan, tetapi ketika kita diberi amanah tersebut, bagaimana kita bisa memberikan yang terbaik ya dari waktu, tenaga, pikiran kita curahkan sepenuhnya untuk kemajuan dan perkembangan Himasta ke depannya.
Nah, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi. Bila itu hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Indah yang sudah memberikan pertanyaan, saran, terus ada pesan tadi yang disampaikan oleh Bu Indah. Terus terima kasih juga untuk kedua calon yang telah menjawab pertanyaan dari Bu Indah dengan sangat baik. Selanjutnya menuju ke panelis yang kedua, Mas Arga Dwi Yulianto. Jika ada yang ingin ditanyakan, saya persilakan. Nanti setiap calon saya beri waktu untuk menjawab. Terima kasih, Mas Arga, dipersilakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Program Studi S1 Statistika, Ibu Indah Manfaatinur, SSC MSI. Yang saya hormati alumni Statistika yang telah menyempatkan hadir, Mbak Widya, Mbak Praf. Yang saya hormati Ketua KPU, Ketua Bawaslu. Yang saya hormati calon Ketua Himpunan Statistika periode 2020-2021 yang saya hormati pula teman-teman sekalian. Langsung saja untuk menghemat waktunya, untuk pertanyaan pertama, alasan apa yang menarik kalian untuk menyalonkan diri sebagai calon ketua himpunan? Yang kedua, pertanyaan nomor 2, saat Anda terpilih, siapkah Himasta Unimus menerima proker besar dari IHMSI Pusat? Karena Himasta Unimus tidak pernah menerima proker besar dari IHMSI, seperti itu. Yang ketiga, pertanyaan yang ketiga, dari masing-masing paslon, bagaimana cara menarik simpati mahasiswa statistika periode Statistika 2020 agar mau bergabung di Himasta. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Mas Arga. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ini ada 3 pertanyaan dari Mas Arga. Langsung saja. Untuk calon nomor urut 2, saya persilakan untuk menjawab pertanyaan dari Mas Arga. Saya beri waktu 5 menit, dimulai dari calon berbicara. Silakan. Ya, terima kasih Mas Arga atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Yang pertama, alasan saya mencalonkan diri sebagai calon ketua Himasta itu karena saya termasuk salah satu rekomendasi dari baik itu pengurus Himasta maupun alumni Himasta, seperti itu. Dan juga saya ingin berkontribusi untuk meningkatkan kualitas dari Himasta itu sendiri agar menjadi lebih baik, seperti itu. Kemudian pertanyaan kedua, siapkah Himasta untuk menerima program besar dari IHMSI? Karena sebelumnya belum pernah. Insya Allah siap, karena kita akan menjalankan program itu dengan sama-sama sebaik mungkin agar bisa terwujud. Kemudian yang ketiga, pertanyaan ketiga, bagaimana cara menarik perhatian dari agar mahasiswa tertarik ikut Himasta. Nah, cara saya itu pertama saya merangkul mereka. Pertama saya mempererat rasa kekeluargaan, menjaga komunikasi gitu. Menjaga komunikasi dengan mereka, kemudian saya menceritakan gimana selama saya di Himasta itu seperti apa, seru sedihnya gitu. Jadi
dapat menarik perhatian mereka gitu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Masih ada waktu 3 menit. Apakah ada tambahan? Oke, baik. Terima kasih untuk calon nomor urut 2. Langsung saja, apakah ada tanggapan dari Mas Arga? Cukup, Pre. Terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya untuk paslon nomor urut 1, saya beri waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan dari Mas Arga. Silakan. Ya, terima kasih. Izin menjawab untuk pertanyaan pertama. Alasan mencalonkan diri karena saya salah satu yang direkomendasikan oleh Badan Pengawas dan juga teman-teman statistika angkatan periode 2020. Kemudian saya juga ingin tetap berkontribusi di Himasta dan pastinya saya akan menjalankan mengusahakan sebaik-baiknya mengarahkan kemampuan saya untuk merealisasikan visi misi saya. Kemudian yang kedua, siapkah menerima proker besar IHMSI? Insya Allah siap, karena memang dari IHMSI kalau mengamanahkan kepada Himasta Unimus, pasti akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, cara menarik mahasiswa statistika untuk bergabung dengan Himasta dengan cara mensosialisasikan bagaimana Himasta itu seperti apa, kemudian merangkul teman-teman statistika semuanya, sehingga kekeluargaan antar mahasiswa dengan pengurus bisa lebih erat. Terima kasih. Masih ada waktu 3 menit. Apakah ada tambahan? Cukup. Cukup. Baik, terima kasih untuk nomor urut 1. Langsung saja Mas Arga, apakah ada tanggapan? Mas Arga, mungkin ada tanggapan atau pertanyaan lain? Cukup, Pre. Oke, cukup. Baik, terima kasih Mas Arga untuk pertanyaannya. Memasuki sesi yang ketiga, yaitu menjawab pertanyaan dari audiens, mahasiswa umum, dan tim sukses. Untuk masing-masing tim sukses hanya diperbolehkan mengajukan 1 pertanyaan. Saya ingatkan lagi untuk peraturan memberikan pertanyaannya di chat di room chat. Ya, langsung saja ini ada pertanyaan dari Almastat 18. Ya, dipersilakan untuk on cam dan on mic. Silakan. Oke. Sebelumnya mohon maaf ya teman-teman, aku nggak bisa on cam karena kebetulan di rumah lagi rame juga. Jadi mohon maaf banget nggak bisa on cam. Untuk pertanyaan buat paslon 1 dan paslon 2, ini kan pasti nanti yang jadi cuma 1 kan, yang terpilih itu cuma 1. Nah, apabila nanti salah satu dari kalian tidak terpilih, misal yang nggak terpilih itu nantinya bakal tetap gabung di Himasta atau enggak? Kalau misalkan kalian alasannya kalian tetap periode nanti tetap gabung, alasannya apa? Dan kalau tidak gabung, alasannya apa? Mungkin itu pertanyaannya bisa dimengerti? Oke, terima kasih.
Oke, langsung saja. Yang pertama untuk calon nomor urut 1, saya beri waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Alma. Silakan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau saya tidak terpilih, saya tetap akan gabung dengan Himasta. Karena memang saya ingin tetap berkontribusi di Himasta ke depannya. Jadi, apapun yang terjadi, siapapun yang terpilih, saya akan tetap di Himasta. Terima kasih. Masih ada waktu 2 menit. Apakah ada tambahan? Cukup. Cukup. Oke, baik. Terima kasih. Langsung saja, Mbak Alma mungkin ada tanggapan? Saya persilakan. Cukup, Dere. Cukup mengerti jawabannya. Terima kasih. Oke. Langsung saja ke calon nomor urut 2. Saya beri waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan yang sama dari Mbak Alma. Silakan. Ya, terima kasih Alma atas pertanyaannya. Jika saya tidak terpilih menjadi ketua, saya tetap akan ikut di Himasta. Siapapun ketuanya, siapapun yang terpilih, saya akan tetap berkontribusi di Himasta demi kemajuan Himasta. Dan juga karena kemarin saya baru 1 periode, jadi menurut saya ilmu yang saya dapat itu masih kurang. Jadi saya akan tetap ikut Himasta. Terima kasih. Ini masih ada waktu 2 menit. Mungkin ada yang mau ditambahkan lagi. Untuk calon nomor 2, apakah ada tambahan lagi atau cukup? Cukup. Baik, terima kasih. Langsung saja Mbak Alma mungkin ada tanggapan. Saya persilakan. Cukup, Rai. Cukup. Ya, terima kasih ya. Ya, sama-sama. Mungkin ada pertanyaan lagi dari audiens atau tim sukses dari masing-masing calon. Bisa chat di room chat dengan format izin bertanya, _nama, audiens umum, atau tim sukses. Oke, ini ada pertanyaan dari Mbak Agi, Statistika 18, audiens umum. Mbak Agi, saya persilakan untuk on mic dan on cam. Saya persilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, Waalaikumsalam. izin tidak on cam kamera ya. Izin bertanya terkait nanti baik Cakahim 1 ataupun Cakahim 2 jika terpilih sebagai Ketua Himpunan Statistika Himasta, bagaimana nanti cara arah kaderisasi Himasta ke depannya, terutama dalam pembagian plot ke organisasi tingkat atas, baik itu di BEM fakultas, BEM KM ataupun SEMA KM gitu. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya, Mbak Agi. Ini langsung saja saya persilakan kepada calon nomor urut 1. Saya beri waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan dari Mbak Agi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk arah gerak pengkaderan ya tadi, mohon maaf sebelumnya. Arah gerak pengkaderan yang saya bawa sama seperti tahun-tahun sebelumnya, ada open recruitment,
di mana akan disaring mana saja yang kader baru yang benar-benar ingin di Himasta dari awal sampai akhir. Kemudian ada LKMM TPD, sama seperti tahun sebelumnya, mungkin juga akan bersinergi dengan himpunan lain, akan digabung seperti itu. Kemudian untuk pembagian ke BEM atas atau ke tingkatan atas, akan diplotkan mana saja kader yang mampu dan mau untuk belajar di pengkaderan tingkat atas. Gitu. Terima kasih. Masih ada waktu 1 menit. Mungkin ada yang mau ditambahkan? Cukup. Oke, cukup. Baik, terima kasih untuk jawab. Langsung saja, Mbak Agi mungkin ada tanggapan? Ya, baik. Cukup, Ray. Terima kasih, Mbak Leli. Oke, baik. Terima kasih. Nah, selanjutnya untuk calon nomor urut 2. Saya beri waktu 3 menit untuk menjawab pertanyaan yang sama dari Mbak Agi. Silakan. Baik, terima kasih Agi atas pertanyaannya. Mungkin jawaban saya kurang lebih sama Laili. Arah kaderisasinya itu yang pertama open recruitment. Jadi nanti kita akan pilih teman-teman yang emang berkomitmen di Himasta sampai akhir periode nanti, kemudian dibagi ke masing-masing bidang sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Kemudian nanti ada LKMM TPD juga. Dan untuk arah kaderisasi tingkat atas ya, kurang lebih sama sih sama Laili. Nanti akan dipilih yang mampu dan menurut kami dipercaya bisa belajar di tingkat atas seperti itu. Terima kasih. Ini masih ada waktu 1 menit. Mungkin ada tambahan? Sudah cukup. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja Mbak Agi mungkin ada tanggapan. Ya, semoga jawabannya nanti bisa direalisasikan dengan baik ya. Karena di periode ini kan masih banyak gitu loh kader stat yang belum benar-benar melanjutkan di organisasi di atasnya lagi gitu loh. Kebanyakan semester 5 kan sudah pada off organisasi begitu. Ya, terima kasih teman-teman atas jawabannya. Wakaim 1, Wakaim 2. Wakaim. Maaf. Cakahim 1, Cakahim 2. Terima kasih. Oke, baik, sama-sama. Terima kasih Mbak Agi atas pertanyaannya. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Mungkin dari tim sukses atau audiens. Bisa langsung chat di room chat. Saya tanyakan sekali lagi, mungkin dari audiens atau tim sukses, mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi ke calon 1 dan 2.
Oke, kalau tidak ada, saya rasa cukup untuk sesi 3-nya. Selanjutnya, menuju sesi yang keempat, tanya jawab antar paslon. Oke, langsung saja saya persilakan paslon nomor urut 2 untuk memberikan pertanyaan kepada calon nomor urut 1. Silakan. Terima kasih moderator atas waktunya. Dari saya untuk paslon 1, untuk Cakahim 1, saya tidak ada pertanyaan untuk Laili. Terima kasih. Ini nggak ada pertanyaan. Iya, betul. Oke, selanjutnya untuk calon nomor urut 1, jika ada pertanyaan untuk calon nomor urut 2, saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Dari saya, untuk Eka tidak ada pertanyaan. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Ini dari kedua calon tidak ada pertanyaan. Mungkin sudah tanya-tanya langsung mungkin. Tidak tahu. Oke, karena tidak ada pertanyaan dari kedua calon, kita menuju ke acara yang terakhir, yaitu closing statement dari kedua calon, sekaligus menutup acara dan dikembalikan ke MC. Yang pertama, saya persilakan calon nomor urut 1 untuk memberikan closing statement-nya. Saya beri waktu 5 menit. Terima kasih. Baik, terima kasih. Closing statement dari saya. Saya sering mendengar kalimat ini, amanah tidak akan salah memilih pundak. Harapannya siapapun nanti yang terpilih tetap dikuatkan pundaknya, dimudahkan langkahnya untuk membuat Himasta menjadi lebih baik ke depannya. Harapan saya siapapun nanti Kahim yang terpilih, mahasiswa statistika semuanya tetap mau membantu mewujudkan visi misi yang kami usung. Tentunya untuk kemajuan Himasta menjadi yang lebih baik ke depannya. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk calon nomor urut 1 yang telah memberikan closing statement-nya. Selanjutnya untuk calon nomor urut 2, saya persilakan untuk memberikan closing statement-nya. Ya, terima kasih moderator atas waktunya. Mungkin saya tidak banyak ngomong. Siapapun yang terpilih nantinya, saya harap dapat memajukan Himasta, meningkatkan kualitas yang ada di Himasta, kemudian mewujudkan visi misi yang dibuat. Semoga tetap semangat dan jangan lupa kepada
alumni-alumni yang lalu sekadar meminta saran atau bagaimana, jangan sombong, jangan memiliki kekuasaan. Saya harap semuanya sama-sama merangkul, sama-sama untuk Himasta itu sendiri, agar kedepannya lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Terima kasih untuk calon nomor urut 2 yang telah memberikan closing statement-nya. Mungkin sedikit dari saya. Kedua calon memiliki visi dan misi yang cukup baik. Dengan kedua calon ini sebenarnya memiliki tujuan yang sama, yaitu ingin memajukan himpunan mahasiswa statistika menuju ke arah yang lebih baik. Demikian. Selanjutnya saya serahkan ke MC untuk menutup acara. Saya selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf bila ada salah kata. Selamat pagi. Menuju acara selanjutnya, ialah pembacaan doa. Kepada Saudari Suci Handayani, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, ya Tuhan kami, atas keagungan-Mu semata, hari ini kami menikmati kehidupan sehat walafiat. Atas kuasa-Mu semata, kami bisa merencanakan aktivitas secara cermat dan akurat. Atas rahmat-Mu semata, kebutuhan kami terpenuhi secara bulat. Atas ridho-Mu, seluruh amal kebajikan yang telah kami lakukan akan menjadi penyelamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kelancaran telah Kau berikan kepada kami hingga tahapan debat Ketua Himpunan Statistika FMIPA hari ini. Telah Kau ciptakan suasana aman, tenang, dan kondusif. Kau tiupkan kesabaran kepada panitia dan seluruh pihak terkait dalam melaksanakan acara ini. Ya Allah, ya Tuhan kami, kuatkan tali persatuan dan kesatuan di antara kami. Eratkan rasa persaudaraan dan kekeluargaan, walau tetap ada perbedaan, untuk mewujudkan FMIPA yang jauh lebih baik ke depannya. Ya Allah, ya Ghafar, bila kami ada hilaf dalam berbuat, betulkan kami ya Robbi. Bila kami lalai, ingatkan kami ya Allah. Bila kami salah, ampuni kami ya Ilahi. Siramilah kami dan para pemimpin kami, serta kedua orang tua kami, dengan maghfirah ampunan-Mu. Karena Engkaulah Maha Pengampun dan Penyantun. Terimalah doa kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tibalah kita di penghujung acara, yaitu penutup. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah secara bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya selaku pembawa acara memohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Akhir kata, bila hifik sobil hak wastafil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Teman-teman bisa meninggalkan forum. Terima kasih. Terima kasih Bu KPU. Terima kasih. Belum gue.